Selamat sore buat ayah bunda, senang sekali saya di sini Ari London bisa bergabung dan bertemu lagi kepada ayah bunda yang ada di rumah tentunya dalam acara Keluarga Sehat. Dan seperti biasa tentunya kita hari ini akan memberikan informasi-informasi tentang kesehatan buat si buah hati dan juga buat keluarga dimanapun Anda berada. Hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah kedatangan narasumber yang sangat sudah terpercaya tentunya di sini dan cantik jelita sekali juga tentunya di sini. Langsung saja kita sapa. Selamat sore dok. Selamat sore. Apa kabar dok? Baik. Luar biasa. Silakan langsung sapa ayah bunda yang ada di rumah. Selamat sore ayah bunda. Iya baiklah. Ini dia ya, Dr. Florentina M. Rahaja. Dan hari ini kita membahas tema yaitu nutrisi pada penderita kanker. Nah kira-kira apa saja sih nutrisi yang harus diberikan kepada penderita kanker? Dan hari ini kita akan membahas bersama Dr. Florentina tentunya di sini. Baik dok, wah hari ini tampak kelihatan cantik sekali ya dok ya, dan akan memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Apalagi hari ini temanya adalah nutrisi pada penderita kanker ya dok ya. Nah hari ini kan mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali, banyak di luar sana mungkin buat kawan atau saudara-saudara saya yang mungkin terkena penderita kanker. Sebenarnya kanker itu apa ya? Kalau saya sih taunya kanker kantong kering. Nah, ini dia nih dokter luar biasa, tahu saja kalau saya kantong saya kering nih dok. Nah kalau kanker sendiri menurut dokter apa nih dok? Kanker gini, kanker itu penyakit akibat pembelahan sel yang tidak terkendali. Jadi dia membelah. Kan biasanya kalau dia membelah nih udah nggak beraturan, ada yang namanya sistem untuk stop gitu ya, untuk mengatakan ini stop. Nah ini nggak bisa, dia tidak bisa untuk di stop, dia membelah terus dan semakin lama dia semakin cepat, dia membelah dengan cepat, kemudian tidak terkendali dan lama-lama akan mendestruksi atau merusak jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke tempat lain, misalnya ke organ yang jauh, tadinya misalnya di paru, tiba-tiba dia ada di otak, karena lewat aliran darah atau lewat aliran limfe dia bisa menuju ke semua organ lain. Gitu ya, berarti emang ini sangat benar-benar ngeri sekali ya dok ya. Nah, tapi sering disebut keganasan. Keganasan gitu ya nih dok ya. Tapi kalau boleh tahu nih, ini kan hari ini temanya adalah benar-benar yang sangat luar biasa, nutrisi pada penderita kanker. Apakah harus diberikan nutrisi dok gitu terhadap penderita kanker? Alasannya apa dok? Karena gini, pada mereka yang kanker, sebelum mereka terdiagnosis kanker, umumnya mereka sudah kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan, kemudian dengan adanya si kankernya sendiri itu membutuhkan energi yang meningkat. Jadi misalnya kita biasa aktivitas atau tanpa aktivitas kebutuhan energi kita misalkan 1500, tapi dengan adanya kanker dia bisa meningkat jauh lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena si kankernya kan dia tadi berkembang dengan cepat. Nah ini membutuhkan energi. Kemudian adanya sel kanker, dia melepaskan berbagai macam substrat-substrat yang mengganggu metabolisme kita. Akhirnya energinya banyak terpakai. Sebenarnya mungkin kita nggak beraktivitas, tetapi energinya banyak yang terbuang, yang mungkin orang tidak sadar. Tiba-tiba beratnya turun dan pasiennya biasanya tidak nafsu makan. Gejala pertamanya adalah tidak nafsu makan, kemudian berat badan turun. Setelah sekian lama baru dia ketahuan kanker, tetapi dalam sekian lama ini berat badannya turun dan asupannya kurang, kondisinya sudah masuk ke malnutrisi. Biasanya berapa lama ya dok baru ketahuan jarak? Macam-macam. Ada orang yang bisa jadi gini, waktu stadium 1, 2, 3 dia nggak ketahuan udah stadium 4, sudah menyebar, baru ketahuan. Tapi sekian lama, kalau dilihat kok makin kurus ya, terus makin nggak mau makan. Berarti alangkah baiknya itu harus cepat-cepat dikontrol gitu ya dok ya? Nggak, bukan gitu. Maksudnya gini, begitu dia ketahuan kanker, jadi kenapa butuh nutrisi? Karena sekian lama dia sudah mengalami malnutrisi. Dan selama dia mengalami kanker ini, apalagi kalau dia mendapat terapi, kita harus support nutrisi supaya apa? Supaya terapinya bisa optimal. Jangan sampai terapinya diberikan tetapi nutrisinya tidak baik, akhirnya dia malah daya tahan tubuhnya semakin lemah. Kemudian bisa jadi kena infeksi yang lain. Misalnya sekitarnya ada yang sakit, dia mudah tertular. Oh gitu, berarti mudah tertular gitu ya dok ya, kalau misalkan ada yang sakit orang, makannya kurang, daya tahan tubuhnya turun, orang sekitar ada yang sakit, dia akan mudah tertular. Tapi kalau dia daya tahannya kuat, orang sekitarnya sakit, dia nggak akan mudah tertular. Gitu, biasanya nutrisi apa saja nih yang diberikan kepada penderita kanker gitu dok? Nutrisi yang perlu diberikan pada penderita kanker sebenarnya adalah sama. Maksudnya kita tetap membutuhkan yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral tetap diberikan. Tetapi ada perbedaannya adalah bagaimana cara pemberiannya. Karena kadang pada mereka yang kanker, misalnya kankernya gini,
tadi kan udah nggak mau makan nih, Iya. dia ada perubahan cita rasa, kemudian dia selera makannya dia akan ada si sel kankernya, dia akan memblok susunan saraf kita, dia memberikan sinyal tidak nafsu makan gitu. Oke. Jadi biasanya dia susah makannya, Oke. asupannya kurang, kemudian ada perubahan cita rasa. Cita rasanya perubahan Misalnya ya. gini, kita mencium steak gitu ya, atau daging, itu wangi buat dia. Enggak, ini baunya ampun ini ya, nggak enak banget. Terus waktu dirasakan, misalnya kita merasakan makanan ini, wah ini mungkin mereka akan suka. Enggak, karena mereka ada perubahan cita rasa. Rasa yang masuk ke mulut itu akan terasa seperti rasa kimia, rasa logam. Nah itu akan susah sekali untuk makan. Ditambah lagi kalau misalnya kankernya atau tumornya itu ada di daerah waktu dia menelan. Ini akan sulit sekali untuk menelan. Oke, baiklah. Berarti emang nutrisi ini sangat penting sekali tentunya untuk penderita kanker. Jadi buat ayah bunda yang ada di rumah harus mengikuti tentunya program dari Keluarga Sehat, karena kita akan membahas lebih dalam lagi. Tapi kita harus break dulu ya dok ya. Dan kita akan lanjut kembali tetap di acara Keluarga Sehat.